في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya kebaikan ilahi, jin, setan, dan iblis. Beda antara nama-nama itu memang ada, meski sangat berdekatan, bahkan seringkali bertumpang tindih, namun tetap ada pengertian yang berbeda-beda. Yang pertama, jin. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Ta'ala menyebut beberapa kali kata jin. Bahkan ada suatu surat yang secara khusus membahas tentang jin dan dinamakan dengan surat Al-Jin. Bila disimpulkan secara sekilas, maka ada hal-hal yang bisa diketahui dari Al-Quran Al-Karim tentang siapakah sosok jin itu. Jin diciptakan oleh Allah Ta'ala dari api. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa jin itu diciptakan dari api yang sangat panas, juga disebut terbuat dari nyala api. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Quran surat Al-Hijr ayat 27. Dan kami telah menciptakan jin dari nyala api. Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 15. Jin ada yang muslim dan ada yang tidak, sebagaimana firman Allah Ta'ala berikut ini. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang saleh, dan di antara kami ada yang tidak demikian halnya, adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Surah Al-Jin ayat 11. Contoh jin muslim adalah jin yang menjadi tentara Nabi Sulaiman alaihissalam, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran. Dan kami telah menciptakan jin sebelum dari api yang sangat panas, dan kami inginkan bagi Sulaiman yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapan dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya, dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang seperti kolam dan periuk yang tetap. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Kedua, setan. Sedangkan setan itu menurut Al-Quran Al-Karim adalah makhluk yang kerjanya mengajak kepada perbuatan jahat dan keji serta berbohong. Pertama, pekerjaan setan mengajak kepada perbuatan keji. Perhatikan firman Allah Ta'ala berikut ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia adalah setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Kalau bukan mereka karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Quran surat An-Nur ayat 21. Yang kedua, pekerjaan setan. Setan adalah musuh manusia. Allah Ta'ala telah menegaskan bahwa setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi,
dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Yang ketiga, pekerjaan setan memberi janji dan angan-angan kosong. Allah Ta'ala berfirman, setan itu memberi janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka, padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Al-Quran surat An-Nisa ayat 120. Yang keempat, pekerjaan setan. Manusia pun ada yang setan juga loh. Ngeri. Namun setan itu tidak terbatas pada jenis makhluk halus atau jin saja, melainkan manusia pun bisa dikategorikan sebagai setan. Dan Al-Quran Al-Karim pun juga menyebutkan tentang manusia yang menjadi setan itu. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu. Jikalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Allah Ta'ala berfirman, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi musuh, yaitu setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu. Al-Quran surat Al-An'am ayat 112. Berlindunglah dari godaan setan yang terkutuk dengan mengatakan sama-sama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yang artinya aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Yang ketiga, iblis. Sedangkan iblis adalah makhluk durhaka yang jenisnya adalah jin, bukan jenis manusia. Al-Quran Al-Karim secara tegas menyebutkan bahwa iblis itu adalah jenis jin. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain padaku, sedangkan mereka adalah musuhmu? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti bagi orang-orang yang zalim. Jadi bisa disebutkan bahwa iblis itu adalah seorang oknum berjenis jin. Dialah dahulu jin yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, lalu berubah menjadi ingkar lantaran tidak mau diperintah untuk bersujud kepada Adam, manusia pertama. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang kafir. Cara lengkap dapat dilihat di Al-Quran surat As-Sad ayat 71-85. Motivasi yang menghalangi si iblis itu untuk sujud pada Adam tidak lain adalah rasa kesombongan dan tinggi hati. Dia merasa dirinya jauh lebih baik dari Adam. Allah Ta'ala berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud di waktu aku menyuruhmu? Menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ciri-ciri paling utama dari iblis adalah dia tidak mati sampai hari kiamat. Dan penangguhan usia itu memang telah diberikan Allah Ta'ala. Iblis menjawab, beri tangguhkan saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhkan aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya. Jadi iblis adalah nama seorang jin yang hidup di masa penciptaan Adam alaihissalam.
dan tidak mati-mati sampai hari ini. Iblis adalah kakek moyang setan yang juga punya keturunan, namun keturunannya itu tidak mendapatkan jaminan untuk hidup sampai kiamat. Dan sebagai bangsa jin, ada di antara keturunan itu yang mati, meski barangkali usianya berbeda dengan rata-rata manusia, tetapi tetap akan mati juga, kecuali kakek moyang mereka yaitu iblis. Wallahu a'lam bissawab. Semuanya bilang amin ketika Ustadz berdoa ya. Ya Allah ya Rob, ampuni kedua orang tua kami, ampuni kami, keluarga kami dan saudara kami. Jadikanlah sebaik-baik amal kami pada penutupnya. Jadikan kami dan keluarga kami sehat zahir dan batin. Lindungilah kami dari berbagai penyakit, bencana dan kesulitan lainnya. Jadikan kami insan pandai bersyukur dan bisa membahagiakan orang lain. Jadikan kami menjadi lebih baik dan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik cahaya kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.